Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi, Miss. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Sehat walafiat di rumah. Sudah sarapan? Sudah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Disiapkan alat tulisnya? Pensil, penghapus, buku tulis, catat hal-hal yang penting. Kemudian buku briliannya sudah disiapkan, buku brilian bahasa Indonesia? Sudah. Karena nanti setelah ini Miss Mary akan memberikan tugas di buku brilian ya, dari buku brilian. Oke. Miss Mary mau absen dulu di sini, ada Dama, Rafa, Syafiyah, Alifia, Hadi, Irsyad, Najwa, Zizi, dan Raka. Kemudian ada Miora, ada Hafez, Irhamna, Arman, Ovan, Syakira, Akmal, Nadia, Miori, Syawyur, Firdus. Oke. Kalau misalkan sudah ready untuk belajar, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa Miss Mary akan share screen untuk mempermudah pembelajaran kita kali ini. Miss Mary akan share PowerPoint tentang pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Dan peraturannya tetap berjalan, yaitu tidak mengganggu temannya ketika proses pembelajaran dengan melakukan aktivitas-aktivitas di luar pembelajaran. Boleh di unmute jika di sekitar kamu tidak ada kebisingan ya, tidak ada orang lain yang sedang berbicara atau tidak ada suara apapun. Kalau misalkan kamu merasa di sekitar kamu berisik, dapat mengganggu temannya belajar, maka boleh di-mute terlebih dahulu. Ya. Oke, Miss Mary akan share screen. Nah, ini dia. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD, SD Darul Quran Internasional tahun ajaran 2020-2021, tentunya dengan Miss Mary. Oke, selanjutnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang sudah melihat catatan Miss di grup? Hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nih, kita hari ini belajar tentang apa? Ketika Miss Mary share link Zoom untuk pembelajaran kita kali ini, Miss Mary sudah menuliskan di situ juga tentang materi kita hari ini, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Ya, Najwa? Teks formulir. Teks formulir, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks formulir ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Miss Mary berharap di akhir pembelajaran teman-teman dapat mencermati dan mengisi petunjuk dan isi teks formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Sesuai petunjuk pengisiannya. Di belakangnya ada dana. Kakak Danang, mohon maaf. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui teks petunjuk terlebih dahulu. Nah, teks petunjuk adalah
teks yang berisi arahan atau cara menggunakan dan membuat suatu produk atau melakukan suatu hal. Teks petunjuk dapat digunakan ketika melakukan pengisian formulir. Nah, jadi ketika kita akan mengisi formulir, nah, terkadang ada teks petunjuk yang dapat membantu kita bagaimana cara untuk mengisi formulir tersebut. Itu adalah teks petunjuk. Nah, sekarang kita beranjak ke next slide, itu tentang definisi formulir. Karena kita akan belajar tentang teks formulir, maka kita harus mengetahui apa itu formulir. Nah, formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri dan hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut. Ada berbagai jenis formulir, diantaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, kartu pos, slip tabungan, pengiriman barang, lembar ujian sekolah, dan daftar riwayat hidup. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Nah, di sini formulir. Formulir adalah lembar yang berisi informasi tentang data diri. Jadi di dalam formulir itu ada informasi tentang data diri. Ya. Kemudian ada apa lagi, Miss? Nah, ada hal lain sesuai dengan fungsi formulir tersebut, sesuai dengan kebutuhan formulir tersebut. Ada data lain. Jadi setiap formulir itu data yang diisi adalah berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, nah bagaimana cara mengisi formulir? Yang pertama tentunya kita harus membaca data yang diminta di formulir. Nah, kita baca dulu data apa saja yang diminta pada formulir tersebut. Kemudian yang kedua, menulis informasi berdasarkan data yang diminta tersebut. Jadi kita harus menuliskan informasi berdasarkan data yang diminta. Data apa yang diminta, maka kita akan tuliskan di dalam formulir tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan formulir ke pihak berwenang setelah selesai mengisinya. Nah, ketika kita sudah selesai mengisi semua data yang diperlukan di dalam formulir tersebut, menulis semua informasinya, nah kita harus mengumpulkannya kepada pihak yang bersangkutan atau kepada pihak yang berwenang. Nah, di sini Miss Mary mempunyai contoh. Nah, ini adalah contoh formulir pendaftaran ya. Formulir pendaftaran anggota klub sains. Nah, ini yang harus diisi yang pertama adalah nama lengkap. Ya, nama lengkap. Kemudian di sini, nah nomor 1 ini harusnya dia ada keterangannya. Nah keterangannya mungkin tidak terfoto ya oleh Miss. Jadi keterangan nomor 1 ini adalah nama panggilan. Kemudian tempat tanggal lahir. Ada Manado 13 Juni 2005. Nah nomor 2 ini juga harusnya adalah alamat ya. Alamatnya, alamat tempat tinggalnya ada Jalan Merpati nomor 19 Manado. Agamanya Islam, kemudian kelas 6, hobi menari, nomor telepon orang tua, dan ada tanda tangan. Nah, jadi ini adalah contoh formulir pendaftaran. Ya, contoh formulir pendaftaran yang harus diisinya adalah di sini data yang harus diisinya ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, kelas, hobi, nomor telepon orang tua, dan tanda tangan. Nah, ini yang harus diisi ketika akan mengikuti, ketika akan mendaftar sebagai anggota klub sains. Ya, ini contohnya. Jadi
data yang ditulis adalah data yang diminta saja. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, tadi contoh dari formulir pendaftaran ya. Contoh dari formulir pendaftaran. Nah, sekarang kita akan beranjak ke daftar riwayat hidup. Apa itu daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan seperti mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba, pengurus suatu kegiatan, atau melamar pekerjaan. Nah, jadi itu adalah kegunaan daftar riwayat hidup. Oke. Contoh, tidak di sini untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri. Biasanya kalau kalian akan membuat daftar riwayat hidup itu diperlukan data diri, kemudian pengalaman, keterampilan, prestasi yang diraih, serta informasi penunjang lainnya. Pada bagian akhir daftar riwayat hidup disertakan tanda tangan. Daftar riwayat hidup dapat ditulis dalam bentuk singkat maupun narasi. Nah, kalau dalam bentuk singkat biasanya contohnya adalah seperti ini. Kalau misalkan dalam bentuk narasi berarti dia berbentuk cerita. Nah, ini contoh form daftar riwayat hidup. Contoh formulir daftar riwayat hidup. Nah, ini tentunya berbeda dengan formulir pendaftaran anggota yang tadi, ya. Kalau daftar riwayat hidup, dia lebih lengkap. Nah, data yang diminta ada data pribadi berupa nama, tempat tanggal lahir, umur, agama, alamat, hobi. Nah, tadi kalau misalkan yang formulir pendaftaran hanya sekedar data pribadi ya yang diminta. Nah, tapi kalau daftar riwayat hidup itu ada pendidikan. Misalkan pendidikannya itu dimulai dari TK. TK-nya namanya apa, kemudian tahun berapa, SD, SMP, SMA, hingga kuliah S1, S2, atau mungkin ada S3. Dituliskan dengan lengkap. Nah, kemudian data yang diminta juga ada data keluarga. Sangat lengkap ya kalau daftar riwayat hidup karena tentang data diri kita, riwayat hidup kita. Nah, data keluarga yang diminta adalah nama ayah, kemudian pekerjaan, nama ibu, pekerjaan dan jumlah saudara. Kemudian ada prestasi juga. Nah, bahkan ada daftar riwayat hidup yang menyertakan pengalaman. Nah, nanti di akhir bagian daftar riwayat hidup itu harus ada tanda tangan. Ya. Nah, kemudian contoh yang ketiga, tadi yang pertama kita sudah mempelajari tentang formulir pendaftaran. Kemudian yang kedua ada daftar riwayat hidup. Nah, yang ketiga ada formulir pengiriman barang. Nah, boleh dibacakan? Siapa yang mau membacakan? Silakan. Formulir pengiriman barang digunakan untuk mengirim barang atau produk yang dipesan. Biasanya di dalam formulir pengiriman barang terdapat data penerima dan tugas yang mengirimkan barang. Nah, jadi formulir pengiriman barang ini berbeda dengan formulir yang lain. Nah, bedanya apa? Karena formulir pengiriman barang ini digunakan untuk mengirimkan barang atau produk, maka biasanya di dalam formulir tersebut ada data penerima. Siapa yang menerima barang tersebut. Dan juga ada data pengirim. Siapa yang mengirimkan barang tersebut. Serta tanda tangan dan nama lengkap pengirim. Ya. Nah, di sini Miss Mary mempunyai contohnya. Nah, ini mengirimkan barang dengan menggunakan Pos Indonesia.
Nah, pernyataan isi kiriman nih berbeda kan dengan yang lain ya, berbeda dengan pendaftaran anggota, formulir pendaftaran dengan daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada nama pengirim. Tentunya namanya harus nama lengkap. Kemudian alamat lengkap, nomor telepon, dan nomor KTP. Nah, ini untuk siapa yang mengirimkan barang. Nah, kemudian yang menerima pun harus dituliskan siapa yang menerima barangnya, nama lengkapnya siapa, kemudian alamat lengkapnya di mana, karena ini akan dikirimkan, berarti harus ditulis alamat lengkapnya, kemudian nomor teleponnya. Nah, dengan ini saya menjelaskan bahwa kiriman ini berisi apa kirimannya, nanti ditulis di sini. Ya. Demikian pernyataan isi kiriman ini saya tulis dengan sebenarnya. Apabila keterangan ini tidak sesuai dengan isi kiriman yang sebenarnya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan saya tidak akan menuntut untuk mengembalikan ongkos kirim yang telah disetorkan ke kantor pos. Nah, nanti di sini ada tanda tangan pengirim. Kemudian di sini dituliskan nama pengirimnya siapa. Dan di sini petugas posnya siapa. Dan dituliskan namanya juga. Nanti di sini ada cap tanggalnya, tanggal berapa mengirimkan barang tersebut. Nah, itu untuk formulir pengiriman barang. Oke, selanjutnya, nah ini masih contoh ya, salah satu contoh formulir pengiriman uang. Nah, kalau tadi barang, sekarang uang, dan ini masih melalui Pos Indonesia. Di sini harus lebih lengkap lagi karena ini akan mengirimkan uang ya. Ada nama depannya siapa, kemudian ini nama belakang, alamatnya, dan nomor telepon. Nah, ini untuk data penerima, siapa yang mau menerima uangnya maka harus diisi datanya dengan lengkap. Kemudian di sini ada data pengirim. Nah, nama depannya adalah Abdullah, kemudian nama belakang, alamat, nomor telepon, dan jumlah uang yang akan dikirimkan. Ya. Kemudian di sini ada kota provinsi. Berarti di sini orang yang akan menerima berasal dari Jakarta, dan jangan lupa untuk tanda tangan. Ya. Kalau penerimaan uang, pasti di sini ada jumlah uang yang akan dikirimkan. Ada berapa jumlah uang yang akan dikirimkan. Di sini pasti ada kotak yang harus diisi tentang jumlah uang. Ya, itu untuk penerimaan uang. Oke. Lanjut. Nah, formulir ujian sekolah. Formulir ujian sekolah disebut juga lembar jawaban komputer atau LJK. Ada beberapa data yang perlu diisi dalam formulir ujian sekolah, yaitu nama peserta. Kemudian ada nomor peserta. Karena kita akan melaksanakan ujian sekolah, pasti ada nomor pesertanya. Tempat dan tanggal lahir. Mata pelajaran. Nah, pelajaran apa yang sedang diujikan? Nama sekolah, tanggal ujian, dan tanda tangan peserta. Nah, di sini Miss Mary ada contohnya nih. Formulir ujian sekolah. Nanti kurang lebih kalian akan menghadapi formulir ujian sekolah seperti ini. Ya. Jadi di sini ada ujian sekolah berstandar nasional, USBN, atau disingkat dengan USBN, tahun pelajaran 2018-2019. Nah, ini contoh pada tahun 2018-2019 ya. Nah, kemudian cara mengisinya nih harus disilang ternyata. Di sini ada contoh cara menyilang. Nah, ini yang benar. Kalau misalkan kalian mengisi seperti ini berarti salah nanti, ya, tidak terbaca. Nah, kalau di checklist juga salah. Kalau hanya disilang juga salah. Yang benar adalah disilangnya seperti ini ya, cara menyilangnya. Kemudian nanti di sini dituliskan namanya, kemudian nanti disilang, ada nomor peserta juga ditulis, kemudian nanti disilang juga nomornya, tanggal lahir, kemudian nama mata ujian dipilih, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada IPA, nama sekolahnya nanti dituliskan,
Nah, kemudian nanti harus menyalin juga saya mengerjakan ujian dengan jujur. Tanggal ujian dan tanda tangan peserta di sini. Nah, nanti di sini harus disilang. Kalian pilih yang mana? A, B, C, atau D. Nanti jawaban kalian harus disilang. Ya, tanda silangnya seperti ini. Kalau selain seperti ini berarti itu dinyatakan tidak diisi atau dinyatakan salah. Nah, ini untuk formulir ujian sekolah. Nah, sebelum ke tugas ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, di sini Miss Mary memberikan tugas. Kerjakan tugasmu pada buku Brilian Bahasa Indonesia halaman 76 sampai 79. Kumpulkan tugasmu di Google Classroom seperti biasa. Dan kumpulkan tepat waktu. Untuk tugas dan materi kita hari ini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, boleh dibuka buku Briliannya. Tadi Miss Mary memberikan tugas halaman berapa? 76 sampai 79. Ya, boleh dibuka. Oke, sebentar ya, Kak. Wait a minute. Ini coknya campur tangan aku sendiri ya. Yang bantuin. Kalian harus coba. Boleh dipelajari tugasnya. Boleh dikerjakan sekarang juga. Kalau misalkan ada yang tidak paham, boleh bertanya. Silakan dikerjakan sekarang ya. Nanti kamu ngasihnya siang. Mari. Aku random aja lah ya Bu ya. Kalau aku paginya makan telur, makan. Kalau nggak mau makan, nggak makan telur. Ini dikerjain nih. Gitu. Terus Mary-nya mana? Makan telur yang semuanya. Oh nggak sih telur kayak digoreng tipis gitu ada kulit-kulitnya gitu. Enggak sih. Tadi kenceng-kenceng ngomongnya. Bagaimana, ada pertanyaan? Yes. Ya. Yang nomor 1 itu di gimana? Nomor 1 yang mana, Kak? Halaman berapa? Nomor 76. 76.
Oke. Miss Mary akan menjelaskan satu persatu ya. Tapi sebelumnya buka halaman 75 terlebih dahulu. Sudah buka halaman 75? Sudah. Oke, coba bacakan paragraf pertama. Siapa yang mau membacakan? Ayah. Silakan Najwa. Bertahun-tahun sudah berlalu dari sejak kamu dan orang tuamu mendaftarkan diri ke sekolah dasar. Tahukah kamu bahwa untuk mendaftarkan diri ke sebuah sekolah membutuhkan formulir pendaftaran? Formulir ini berupa daftar isian tentang diri seseorang. Formulir ini beragam, contohnya formulir pendaftaran, kartu anggota, formulir pengiriman uang, dan daftar riwayat hidup. Formulir sangat berguna untuk mengetahui identitas seseorang. Oke, lanjut paragraf kedua. Siapa yang mau baca? Silakan, siapa yang mau baca? Ayo, masa baca aja nggak ada yang mau? Ayo belajar berani, kita cuman baca loh. Hanya membaca. Teksnya sudah ada, tinggal dibaca saja. Tidak menjawab pertanyaan. Ayo, teman. Silakan paragraf kedua. Ayo. Ayolah, sudah kelas 6 loh. Miss. Oke, alhamdulillah ada Respati. Silakan Respati. Pada bab ini, kamu akan berlatih mengajarkan latihan yang berkaitan dengan formulir. Mulai dari mengenai jenis formulir, mencari informasi yang dibutuhkan saat mengisi formulir, menemukan petunjuk pengisian formulir, hingga membuat dan mengisi formulir sendiri. Oke, terima kasih Respati. Paragraf terakhir, paragraf ketiga, siapa yang mau membacakan? Ayo, belajar berani. Silakan. Nggak ada suaranya. Raka nggak ada suaranya. Raka. Raka siapa yang membaca? Raka siapa yang membaca? Raka mau baca. Ayo siapa yang mau baca paragraf ketiga? Miss Rafa. Oke, alhamdulillah. Silakan Rafa. Belajar tentang formulir ini sangat bermanfaat untuk masa depanmu. Mengapa demikian? Bab teks formulir ini berguna saat kamu akan mendaftar sekolah atau mencari pekerjaan nanti. Sebagai contoh, untuk melanjutkan sekolah, kamu perlu mengisi formulir untuk mengirimkan uang pada sanak saudara yang jauh. Kamu juga perlu formulir untuk mendaftarkan diri di perpustakaan. Kamu pun harus mengisi formulir. Berikut merupakan latihan-latihan yang membuatmu mahir dalam membuat dan mengisi teks formulir. Kerjakan dengan Oke, terima kasih Rafa. Jadi, Miss Mary akan mengulangi bahwa hari ini kalian akan belajar tentang teks formulir. Ada berbagai macam teks formulir yang tadi sudah kita pelajari, antara lain adalah formulir pendaftaran anggota, kemudian daftar riwayat hidup, dan juga formulir pengiriman barang, serta formulir ujian sekolah. Nah,
Di dalam pembelajaran teks formulir ini, Miss Mary berharap kalian dapat mengenal jenis-jenis teks formulir, kemudian dapat juga mengisi formulir tersebut. Nah, mencari informasi atau data yang dibutuhkan saat mengisi formulir, hingga membuat dan mengisi formulir tersebut dengan baik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, mengisi formulir ini sangat penting karena apa? Karena secara tidak langsung kamu pun pernah mengisi formulir, ya. Contoh misal ketika ingin memilih ekskul, nah pasti di situ ada formulir yang harus kalian isi, ya. Kemudian ketika formulir ini form sedekah, nah itu pun ada data yang harus kalian isi. Nah ini sangat penting karena apa? Nanti ke depannya kalian membutuhkan formulir yang harus kalian isi ataupun kalian buat sendiri untuk kalian gunakan. Ya. Oke, sekarang buka halaman 76 dan 77. Nah, di sini ada latihan brilian 6.1 menentukan jenis formulir. Judul latihannya adalah menentukan jenis formulir. Yang pertama, di sini ada gambar formulir dengan judul formulir pendaftaran anggota perpustakaan. Yang kedua, di sini ada sebuah formulir yang terbaca adalah Pos Indonesia, aplikasi pengiriman wesel pos dalam negeri. Kemudian gambar yang ketiga, halaman 77, itu ada gambar dengan judul Daftar Riwayat Hidup Calon Siswa Sekolah Dasar Tunas Bangsa. Nah, tugasnya adalah, perhatikan, sudahkah kamu memperhatikan gambar formulir-formulir tersebut? Jika sudah, tentukanlah jenis formulir yang terdapat dalam gambar tersebut dan tuliskan jawabannya pada tabel berikut. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi jenis-jenis formulir. Nah, di sini ada kriteria. Jenis formulirnya apa? Gambar 1, kira-kira itu jenis formulir apa ya? Yang tadi sudah kita pelajari. Termasuk ke dalam apa ya? Nah, nomor 2 pun sama, nomor 3 pun sama. Kira-kira itu jenis formulir apa? Nah, penjelasan. Alasannya apa? Kenapa kamu, misalkan nomor 1, kamu menentukan bahwa jenis formulir nomor 1 adalah formulir pendaftaran. Nah, misal seperti itu. Nah, penjelasannya apa? Alasannya apa? Ada apa di situ? Kenapa kalian menentukan bahwa gambar 1 adalah formulir pendaftaran? Ya. Untuk tugas yang pertama, ada pertanyaan? Nanti silakan identifikasi sendiri ya. Miss, ada Miss. Ya, silakan. Ada Miss. Miss itu kalau nggak muat di buku boleh nggak Miss? Buku catatan. Boleh. Coba Miss Mary mau lihat dulu dong mukanya. Pada dimatiin semua. Iya. Miss Mary jadiin catatan ya. Siapa yang sering videonya off? Videonya yang sering off akan Miss Mary jadikan catatan. Karena Miss Mary selalu mencatat. Tuh. Ya. Siapa yang aktif, siapa yang tidak, siapa yang melaksanakan peraturan Zoom, siapa yang melanggar pembelajaran, itu akan Miss Mary catat. Miss Mary, Ya, silahkan. saya izin ke toilet ya. Oke. Oke, ada pertanyaan untuk tugas yang pertama? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke tugas yang kedua. Halaman 78. Nah, tugas yang kedua, latihan brilian 6.2. Judul tugasnya adalah mencatat data yang diperlukan dalam mengisi formulir.
Perhatikan kembali gambar pada latihan brilian 6.1. Jadi tadi ada 3 gambar. Kalian perhatikan kembali di halaman sebelumnya. Catatlah informasi yang dibutuhkan untuk mengisi ketiga formulir tersebut. Misalnya, kamu menuliskan nama, kelas, dan alamat. Tulislah sesuai dengan gambar, uraikan pada tabel seperti berikut. Miss Mary akan memberikan contoh 1, perhatikan baik-baik. Jadi, tugas yang 7.8 itu kalian lihat kembali di gambar yang tadi, lihat kembali. Nah, nanti kamu tulis informasi yang dibutuhkan di sini apa? Oh, di sini ada informasi yang dibutuhkan adalah nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, nama orang tua, kemudian ada tanda tangan. Tanda tangan siapa aja di sini? Nah, bisa dilihat. Nah, nanti itu ditulis di sini. Judulnya dulu tadi, misalkan judulnya adalah formulir pendaftaran. Judulnya tulis nanti formulir pendaftaran, kemudian data yang dibutuhkan tadi ada apa? Ada nama, tempat tanggal lahir, nanti tulis di sini nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, dan sampai semua data di dalam gambar yang pertama kalian tulis. Begitupun nanti gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Ya. Ada pertanyaan untuk tugas yang kedua halaman 78? Tidak. Tidak. Tidak ya. Hanya menuliskan data yang dibutuhkan sesuai gambar saja. Nah, sekarang tugas terakhir halaman 79. Di sini ada daftar riwayat hidup. Nah, latihan brilian 6.3. Tugasnya adalah menuliskan isi teks formulir. Isilah teks formulir riwayat hidup berikut dengan data dirimu yang sebenarnya. Jadi ini kamu tuliskan data dirimu yang sebenarnya. Daftar riwayat hidup. Nama, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya sampai di sini ada tanda tangan. Ya. Jadi ini isi data kamu sendiri. Data diri kamu isi di sini ditulis. Oke? Ada pertanyaan? Ada, Miss. Ya, Najwa. Nomor telepon itu nomor telepon orang tua atau nomor telepon siapa? Boleh nomor telepon orang tua, kemudian nanti boleh di garis miring atau dikasih atau. Nanti itu ada nomor telepon kamu. Jadi boleh 2 nomornya. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Tentang daftar riwayat hidup atau tentang tugasnya? Oke, sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, sebagai penutup, silahkan kita, Miss Mary mau ada yang membacakan halaman 82. Ringkasan materi brilian hari ini. Halaman 82. Saya, Miss, mau. Oke, boleh Najwa nomor 1. Formulir berasal dari bahasa yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Formulir bermacam-macam, jenis formulir bermacam-macam. Di antaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, wesel pos, kartu pos, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Oke, terima kasih. Nomor 2, silakan siapa yang mau membacakan? Saya, Miss Rafa. Oke, silakan Rafa. Ada dalam pengisian formulir. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Coret yang tidak perlu. B. Lingkaran pilihan kamu. C. Isi dengan angka. D. Diisi oleh petugas dan lainnya. Nah, Miss Mary maksudnya apa sih nomor 2? Terdapat beberapa petunjuk yang biasa ada dalam pengisian formulir, diantaranya adalah sebagai berikut. Coret yang tidak perlu, lingkari pilihan kamu, isi dengan angka, diisi oleh petugas, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh, buka halaman 79 yang daftar riwayat hidup.
Buka 79. Nah, ini di bagian jenis kelamin. Jenis kelamin ada L atau P. Kemudian ada tanda bintangnya. Nah, biasanya kalau misalkan ada tanda bintangnya, ini ada informasi yang harus diketahui. Biasanya ada di bawah daftar riwayat, ada di bawah formulirnya. Nah, di sini ada nih bertanda bintang. Nah, artinya adalah coret yang tidak perlu. Nah, berarti bagaimana untuk mengisi L atau P ini, jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Bagaimana cara mengisinya? Disilangkah, dilingkarikah, atau diapakan? Nah, ini ada petunjuknya. Coret yang tidak perlu, berarti kamu tinggal coret yang tidak perlu. Misalkan di sini daftar riwayat hidup Miss Mary. Nah, Miss Mary di sini kan perempuan. Berarti Miss Mary tinggal coret yang tidak perlu, berarti L. L Miss Mary coret. Karena jenis kelamin Miss Mary adalah perempuan. Ya. Di sini nanti sesuai petunjuknya masing-masing itu ada. Kalau misalkan ada tanda bintangnya, baca di bawahnya akan ada petunjuk untuk pengisian data tersebut. Oke, lanjut nomor 3. Siapa yang mau bacakan? Saya nih. Oke, silakan Alivia. Miss Anindya, Miss. Oh, Anindya. Silakan Anindya. Mohon maaf ya. Kaidah cara penulisan singkat. Singkatan umum yang terdiri atas 2 huruf yang tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya TK, Taman Kanak-kanak, SD, Sekolah Dasar, SMP, pertama. Oke, stop dulu. Jadi ada singkatan 2 huruf dan tidak perlu ada titiknya ya. Jadi tinggal tulis TK, SD, SMP, tidak ada titiknya. Oke, kalau ada singkatan di dalam pengisian data. Oke, lanjut Anin. Singkatan yang terdiri atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya yaitu lain, DSB, dan sebagainya, TTD tertanda, DKK, dan kawan-kawan. Oke, stop. Nah, di sini ada singkatan 3 huruf. Setelahnya diikuti tanda titik. Ada DLL, titik. Ya, DLL itu artinya dan lain-lain. Ada DSB, titik. Artinya dan sebagainya. Ada TTD, titik. Artinya tertanda dan ada DKK, titik. Ya, artinya dan kawan-kawan. Lanjut, Anin. Cara penulisan angka, penulisan uang Rp5.000 ditulis Rp 5.000, bilangan utuh 12, 30, dan juga 5.000. Oke, lanjut. Terakhir. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemeriaan. Misalnya nama, tempat, tanggal lahir, dan juga alamat. Ya, itu penggunaan tanda titik 2 ya yang harus diisi. Nama, tanda titik 2, Rasyidan Rafasya. Kemudian tempat, tanggal lahir, titik 2, Bandung 25 Agustus 2007. Alamat, titik 2, Jalan Haji Umar nomor 77, Pasir Impun, Bandung. Ya. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam formulir yang sering ditemui. Penulisan singkatan, penulisan huruf, penulisan angka yang harus kita ikuti dalam menulis formulir atau mengisi data formulir. Jadi nanti ketika kamu mengisi daftar riwayat hidup, harus diperhatikan juga kaidah kebahasaannya, ya. Huruf kapital, titik, koma, harus diperhatikan. Berarti harus menuliskan dengan benar, ya, tidak asal. Oke, ada pertanyaan untuk pembelajaran kita kali ini untuk materi dan tugas? Tidak. Ya, Miss. Oke, kalau tidak ada,
kita akan tutup pembelajaran kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya, waktunya dan perhatiannya pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah dan kerjakan tugasmu tepat waktu. Jangan lupa juga selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan jaga kesehatan. Ya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next time. Dadah. Ya. Jangan lupa tugasnya.